institusi kepolisian yang dicintai masyarakat. Institusi kepolisian sebagai teladan masyarakat. Institusi kepolisian sebagai abdi negara, bukan abdi cukong, bukan abdi kelompoknya, ya. Menjadi teladan masyarakat dengan perbuatan-perbuatan, tindakannya, juga kebijakannya yang membuat haru masyarakat. Satu contoh kemarin itu ada polisi di mana ya, Lampung ya, yang melihat seorang bapak ditahan, dia kan petugas polisi ya, melihat anaknya ada di luar, anak itu ingin memeluk bapaknya. Polisi ini polisi muda gondrong ya, gondrong nih, saya rasa dia kalau nggak intel, serse ya, intel lah ya. Dia dengan spontan katanya membuka jeruji, kemudian memberi kesempatan sang ayah memeluk anaknya. Ini perbuatan kecil, tapi ini bergerak dari sikap hati, perasaan hati yang menempatkan diri sebagai manusia. Inilah yang namanya humanis sebetulnya, ya. Nah, ini menimbulkan reaksi positif netizen sehingga IPW mengapresiasi, ya, mengapresiasi dalam satu pernyataan rilis terbuka kepada media. Kita mengapresiasi, rupanya itu dibaca oleh juga katanya pimpinan Polri ya, saya dapat informasi. Yang diinginkan apresiasi seperti itu, tapi ya nggak bisa dong, karena IPW mengendaki polisi sebagai teladan, sebagai abdi negara, bukan abdi cukong ya, dan juga sebagai penegak hukum yang profesional, maka IPW kritis. Kita tidak bisa hanya selalu kemudian memberikan apresiasi, ya, membuat senang. Polri pernah drop ketika kasus Sambo, Teddy Minahasa, Kanjuruhan sampai 54% kepercayaan publik. Sekarang sudah naik 70,8 atau sekitar 70 ya. Itu menurut saya upaya pencapaian yang harus diapresiasi. Tetapi catatan-catatan IPW tetap kritis, yaitu apa? Tidak boleh melalui, bukan hanya ya, maksud saya, pencitraan itu melalui kegiatan-kegiatan gimmick ya, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanannya. Penegakan hukum yang profesional, berpihak kepada kebenaran dan keadilan ya, melindungi masyarakat banyak gitu ya. Tidak kemudian ketika ada pernyataan presiden bahwa investasi harus di backup, ini kemudian bisa dimaknai salah ketika ya, dalam kasus-kasus yang terkait dengan sumber daya alam, sengketa-sengketa agraria, polisi berada di belakang ya pengusaha untuk berhadapan dengan rakyat. Tidak boleh dimaknai seperti itu. Pengusaha harus taat hukum ya, termasuk ketika melakukan pembebasan lahannya dengan memberikan ganti untung kepada masyarakat, bukan dirampok. Kemarin terjadilah di Polda Kalsel seorang warga bernama Rubiansah kalau tidak salah, usia 66 tahun, dibunuh oleh preman ya. Nah, preman ini pasti suruhan dari pengusaha PT JGA. Polisi harus segera menangkap dan membongkar siapa aktor intelektualnya. Dalam banyak kasus ya, IPW menemukan polisi, oknum polisi saya mau bilang ya, menjadi backing dari pengusaha-pengusaha yang berkecenderungan melanggar hukum. Nah, ini yang kita luruskan supaya elektabilitas polisi dibangun bukan hanya atas dasar gimmick ya. Gimmick itu kegiatan yang difoto segala macam ya, tetapi atas dasar sesuatu yang nyata. Kita mengapresiasi beberapa waktu lalu polisi dalam beberapa polda tuh mengirim bantuan ya kepada masyarakat. Itu bagus ya. Sumber dana ditanya wartawan, saya rasa dana non budgeter ya, karena tidak ada anggaran negara untuk memberikan bantuan. Itu adanya Departemen Sosial. Bolehkah? Saya bilang boleh. Pengusaha boleh memberikan bantuan kepada institusi Polri, tapi tidak boleh mengikat dan tetap harus menempatkan Polri sebagai lembaga yang imparsial. Nah, kemudian catatan IPW, saat ini Polri membangun markas Brimob di PIK
yang dibangun di atas tanah 4,8 hektar yang dibangun atas hibah dari PT Agung Sedayu. Ini boleh nggak? Boleh. Itu dukungan pengusaha kepada Polri. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa Polri harus tetap imparsial sebagai penegak hukum. Karena IPW juga mendapatkan pengaduan masyarakat terkait dengan pembebasan tanah yang dilakukan oleh pihak tertentu yang kemudian menjual kepada Agung Sedayu, dijual pembebasannya ini bermasalah. Jangan sampai sumbangan yang diberikan ini tidak clear and clean, ya. Jadi itulah keberadaan IPW. Kita tetap kritis pada pimpinan Polri. Percayalah, IPW akan adil, ya. IPW akan memberikan kritik yang berargumentasi, ya. IPW akan adil. Ada pertanyaan, IPW ini independen pada tidak? Ya independen. Karena independen kami tidak diintervensi, tidak bisa. Tetapi berpihak berbeda. Kami berpihak pada korban. Kami berpihak pada yang dizolimi. Kami berpihak pada mereka yang disingkirkan. Itu sudah harga mati, ya. Jadi demikian nih visi IPW. Pengembangan lebih lanjut daripada mandat IPW mengkritisi korupsi, dan juga mungkin nanti kita akan membentuk lebih luas lagi dalam diskusi-diskusi, terutama menurut saya riset, ya. Riset IPW harus diperkuat. Oleh karena itu lembaga ini kita semakin perkuat, dan selalu kami membutuhkan dukungan dari Pak Penasehat, Bapak Bati, Pak Sekjen yang selalu mendampingi, Mbak Coco sebagai penasehat, dan juga semua rekan-rekan anggota IPW yang sudah ada bahkan sebelum saya bergabung. Terima kasih. Walaupun muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.